Screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Oke, ketika larutan tersebut hipertonis atau konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan dengan cairan tubuh, ketika dia kontak dengan sel tubuh kita akan terjadi proses pengerutan karena air yang ada di dalam sel ini bergerak menuju ke luar. Perlu diingat kembali peristiwa osmosis yaitu peristiwa atau proses perpindahan dari pelarut yang konsentrasi pelarutnya itu tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran semipermeabel. Jadi yang bergeraknya adalah pelarutnya ya, bukan zat terlarut. Ketika larutannya itu hipotonis atau dia memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih kecil dibandingkan dengan cairan tubuh, artinya konsentrasi pelarutnya lebih besar dibandingkan dengan cairan tubuh, maka H2O yang ada di lingkungan itu akan masuk ke dalam sel, sehingga lama-kelamaan selnya akan menggembung dan bisa terjadi proses lisis atau pecah. Nah, cara untuk menghitung tonisitas, cara yang tadi atau pengamatan appearance dari sel tubuh kita itu termasuk dalam metode hemolitik. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui sediaan kita itu isotonis, hipotonis, atau hipertonis dengan menggunakan metode hemolitik, caranya adalah larutannya ditaruh di beker gelas, kemudian dimasukkan sel darah merah, kemudian didiamkan beberapa saat. Setelah itu diamati penampakan dari sel darah merahnya, apakah terjadi sering pengerutan, pengembungan, atau tetap diamatinya di bawah mikroskop. Kemudian ada juga metode krioskopik. Cryo itu beku ya artinya. Berarti metodenya itu adalah dengan mengamati penurunan titik beku atau lambda delta TF ya lambangnya. Nah, larutan isotonis itu diasosiasikan dengan larutan NaCl 0,9%. Delta TF dari 0,9% NaCl itu adalah 0,52 derajat. Jadi maksudnya ketika misalnya kalian memiliki air mineral water biasa, air tanpa zat terlarut sama sekali, itu kan titik bakunya 0 derajat Celcius ya. Kemudian ketika kalian menambahkan NaCl ke dalam larutan tersebut sebanyak 0,9%, maka titik beku dari larutan tadi akan menurun jadi minus 0,52. Nah, penurunan titik beku ini ketika misalnya nanti kalian memiliki larutan misal 1% sukros, kalian ingin tahu 1% sukros itu isotonik, hiper, atau hipo. Kalian coba cek penurunan titik bekunya. Misalnya penurunan titik bekunya hanya 0,1 derajat. Nah, larutan isotonis itu kan penurunan titik bekunya 0,52. Tapi ketika kalian hanya memiliki larutan yang memiliki penurunan titik beku 0,1, maka larutannya itu adalah hipotonis, karena 0,1 lebih kecil dari 0,52. Ketika larutannya hipotonis, maka perlu ditambahkan NaCl untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Ditambahkan NaCl-nya berapa banyak? Dengan melakukan perhitungan. Misal, delta TF larutan isotonis itu setara dengan 0,52 derajat. Tapi kalian hanya memiliki delta TF larutannya 0,1 misalnya. Maka perlu ditambahkan NaCl kan. NaCl-nya berapa banyak yang setara untuk menurunkan titik beku sebanyak 0,42.
0,42 ini berarti 0,52 dikurangi 0,1 ya. Kalau misalnya 0,9% itu menghasilkan penurunan 0,52, maka NaCl untuk menghasilkan penurunan 0,42 tinggal 0,42 dibagi 0,52 dikali 0,9%. Hasilnya adalah 0,73. Cukup jelas sampai sini metode delta TF? Ada yang mau ditanyakan atau perlu diulang? Cukup jelas? Cukup. Oke. Selain metode delta TF, ada juga metode ekivalensi NaCl by Mellensacher, di mana nilai E ini menunjukkan jumlah NaCl yang ekivalen terhadap 1 gram unit obatnya. Jadi contohnya ini. Ini datanya ada di Farmakope, misalnya kafein nilai E-nya 0,08, artinya 1 gram kafein setara dengan 0,08 gram NaCl. Ketika misalnya di larutan tersebut baru terdapat 0,08 gram NaCl, misal larutannya 100 ml. Kalau dalam 100 ml, kan larutan isotonis itu 0,9% ya, berarti 0,9 gram. Di dalam larutan baru ada 0,08 gram. Maka perlu ditambahkan 0,81 gram NaCl. Oke, nah ketika misalnya tidak didapatkan data delta TF ataupun data E, kita bisa menghitung nilai tersebut dengan metode L-ISO. Jadi delta TF itu adalah L-ISO dikali konsentrasi, dan nilai E itu adalah 17 kali L-ISO dibagi bobot molekulnya. L-ISO itu didapatnya dari mana? Dari sini. Misalnya obat kalian itu magnesium sulfat, MgSO4. MgSO4 itu ketika di dalam air akan terdisosiasi menjadi Mg2+, dan SO4 2-. Mg2+, plusnya ada 2, SO4 2-, minusnya ada 2. Maka 2 dan 2, divalen dan divalen elektrolit itu nilai L-ISO-nya 2,0. Kalau misalnya CaCl2 terdisosiasi menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Ca2+, plusnya ada 2, divalen, 2Cl-, minusnya ada 1, berarti univalen. Divalen univalen nilai L-ISO-nya 4,8. Jadi tinggal dimasukkan 4,8 dikali konsentrasinya. Ada juga Whitehinson method. Untuk metode ini berarti dia melibatkan air dalam obat untuk membuat larutan isotonis. Misalnya kalian memiliki larutan yang hipertonis. Cara agar larutan tersebut menjadi isotonis kan berarti diencerkan ya, ditambahkan air. Nah, berapa banyak sih volume yang perlu ditambahkan ke dalam larutan hipertonis tersebut untuk mendapatkan larutan yang isotonis? Jadi adalah volume akhir sama dengan bobotnya, bobot dari komponen yang berkontribusi terhadap tonisitas dikali ekivalensinya, ekivalensi NaCl dikali 111,1. Cukup jelas untuk 3 metode ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Nama siapa? Nur Laila. Oke, silahkan. Mengapa pH
pH larutan buffer itu tidak berubah apabila larutannya itu diencerkan. Terima kasih. Oke, kenapa tidak berubah ketika larutannya diencerkan, sama halnya dengan yang slide pertama tadi. Jadi, tapi terbatas ya pengencerannya, nggak bisa misalnya 1 mili diencerkan sampai 1 liter pun pH-nya tidak berubah. Nggak gitu ya, tapi ada batas pengencerannya sesuai dengan kapasitas daparnya. Kenapa tidak berubahnya ada di sini? Jadi misalnya ketika terbentuk sistem dapar di sini ditambahkan air. Air itu ketika di dalam larutan kan dia akan terdisosiasi menjadi H+ atau OH-, ya kan? OH-nya nanti dapat berinteraksi dengan si asam melemahnya tadi sehingga terbentuk sistem seperti ini H2O dan AC-. Jadi dia menurunkan efek dari OH- hasil disosiasi air yang ditambahkan tadi. Cukup jelas? H+-nya nanti dia bisa berinteraksi dengan AC- yang ini. Cukup, Bu. Terima kasih. Ini data LISO-nya. Kemudian data ekuivalensi delta TF ini kalian bisa lihat di Farmakope untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian ini adalah cara untuk penyiapan dapar. Jadi dalam penyiapan dapar itu, bentar saya pindahkan dulu. Oke, dalam penyiapan dapar pertama kalian harus pilih dulu komponen daparnya, ya kan? Cara untuk memilih komponen daparnya berdasarkan pH larutan kalian. Pilih komponen dapar yang memiliki nilai pKa semirip mungkin dengan pH kalian. Kenapa sih harus semirip mungkin? Agar konsentrasi yang dibutuhkannya kecil. Lebih ke situ. Dan perbandingannya tidak terlalu jauh nanti antara si konsentrasi asam dan garamnya. Setelah pilih pKa, kemudian hitung rasionya antara garam dan asamnya. Caranya adalah seperti ini. Pakai persamaan Henderson-Hasselbalch, pH sediaannya kalian yang tentukan, mau bikin pH sediaan berapa, pKa-nya diketahui dari sistem dapar yang akan kalian gunakan. Misalnya pH yang mau kalian buat 7,4. Kalian pilih dapar fosfat dengan pKa 7,21. Kemudian log garam per asamnya atau rasio antara garam per asamnya nanti kalian cari. Ini tinggal dikurangi kan ya, 7,4 dikurangi 7,21 dapat 0,19 lah ya harusnya. 0,19. Kemudian 0,19 ini di antilog. Di antilog saya lagi nggak pegang kalkulator. Jumlahnya silahkan kalian hitung sendiri. Misalnya ya 2 setelah mengantilog 0,19. Harusnya bukan 2 sih nilainya. Jadi ini saya merahin. Nah, kemudian ini tinggal dibalikan, garam per asam sama dengan 2, maka garam sama dengan asam dikali 2. Ya kan? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, paham, Bu. Kemudian setelah didapatkan rasio garam per asam, consider atau coba pertimbangkan konsentrasi yang dibutuhkan untuk buffer capacity. Jadi sekarang kita hitung. Kan ini udah dapat ya, perbandingan garam per asamnya itu 2 rasionya. Sekarang kita mau tahu garamnya harus berapa mol, asamnya harus berapa mol, untuk mendapatkan kapasitas dapar yang kita mau. Kapasitas dapar tergantung kalian mau mempertahankan pH-nya plus minus berapa unit.
Misalnya kalian mau membuat sediaan dengan kapasitas dapur oral 0,5 misalnya. Di sini menggunakan persamaan kapasitas dapur yang ini, masukkan nilainya, kapasitas dapur 0,5, 2,3 dikali C, dikali nilai ini. Nilai KA bisa didapat dari PKA yang tadi kan, tinggal di antilog. Kan PKA itu min log KA ya. Berarti nilai KA kalian tahu, konsentrasi H+, tinggal di antilog dari pH, KA ada nilainya, H+ ada nilainya, dikuadratkan. Setelah ini dihitung, misal mendapatkan hasilnya 4 nilainya. Ini kalian hitung pakai kalkulator ya. Jadi nilai C-nya berarti adalah 0,5 dibagi 2,3 kali 4. Sama dengan 2,3 kali 4 berapa ya? 10. Berarti ya sekitar 0,05 mungkin ya. Konsentrasinya sekitar 0,5. Nah, konsentrasi C ini adalah hasil penjumlahan dari garam plus asam. Garam plus asam sama dengan 0,05. Garamnya itu tadi adalah A kali 2. 2A ditambah A sama dengan 0,05. 2A tambah A berarti 3A sama dengan 0,05. A berarti 0,05 dibagi 3. Berarti berapa? 0,015 lah ya. Konsentrasi garamnya itu adalah 2A ya. Di sini kan. Garam adalah 2A sama dengan 2 kali 0,015 sama dengan 0,030. Nah, berarti kalian sudah dapat nih, konsentrasi asamnya adalah 0,15 mol, konsentrasi garamnya adalah 0,03 mol. Kalau misalnya diketahui bobot molekulnya, berarti kan tinggal dikaliin bobot molekul per 1000, nanti kalian dapat asam yang dimasukkan itu berapa gram, garam yang dimasukkan itu berapa gram. Nah, setelah kalian tahu konsentrasi dan jumlah asam garamnya, kalian consider lagi bahan tersebut dengan jumlah sekian hasil perhitungan itu tersedia atau tidak. Kemudian ketika misalnya kalian akan menggunakan komponen dapur tersebut untuk larutan optalmik atau untuk injeksi yang harus disterilkan, consider komponen tadi bisa disterilisasi atau tidak. Kemudian stabilitasnya, harga, dan juga toksisitasnya. Kemudian setelah melakukan perhitungan tadi dan dirasa semuanya oke, memenuhi persyaratan, kalian coba bikin sediaannya dengan melarutkan daparnya terlebih dahulu, baru ditambahkan komponen lain. Kemudian ukur pH-nya dan kapasitasnya menggunakan pH meter. Apakah sesuai dengan perhitungan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari perhitungannya? Ada yang bingung? Pepi hadir? Hadir. Oke. Boleh tolong sebutkan salah satu metode untuk pengukuran tonisitas larutan?
Silakan. Yang lain ada yang mau bantu? Metode pengukuran tonisitasnya, ada yang masih bingung? Silakan. Ada yang mau bantu jawab? Oke, kalau nggak ada. Ini ada tugasnya, silakan untuk dikerjakan, dikumpulkannya minggu depan ke ketua kelas. Nanti ketua kelasnya yang kirim ke email saya. Batas waktunya sebelum kuliah ya, berarti hari Rabu sebelum jam 9.30. Untuk minggu depan, karena jadwal Farvis ini bentrok sama Solida, jadi kita per 2 minggu Zoom-nya ya. Jadi minggu depan saya Solida dulu, kalian berarti belajarnya lewat Salsa dulu, ada video yang di-up. Kemudian minggu depannya lagi baru Zoom lagi. Tolong dipersiapkan dengan baik ya, materi, baca-baca dulu tentang kuliah yang hari itu. RPP-nya harusnya udah ada kan ya, pertemuan selanjutnya itu akan membahas apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu.